warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis au kama qala. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, jamaah salat maghrib Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para pemirsa dimanapun dan kapanpun berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini bersama-sama kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mari kita mengawali pertemuan kita dalam kajian kitab atau pengajian kitab Riyadhus Shalihin malam hari ini dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji, pelajari bersama-sama malam ini betul-betul kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga hadir kita di tempat yang mulia ini, kita niati i'tikaf, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, betul-betul hadir yang membawa barakah, membawa manfaat, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah, ala hadiniyah wa kunnatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa karamatihi. Amin. Qauluhu an Anas radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yadba'ul mayyitu salasatun. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada Selasa pekan yang lalu sedikit kita mengulas ada 3 hadis yang menggambarkan bagaimana ibadah daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang sudah nyata-nyata mendapatkan yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendapatkan jaminan untuk masuk surga bi ghairi hisab. Itu ibadahnya luar biasa. Bahkan di hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sini disampaikan kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya itu kalau malam hari sampai kedua kaki beliau bengkak. Sehingga suatu ketika sahabat Ibnu Abbas ingin mengetahui secara nyata bagaimana bi'ah atau ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau ini menginap di rumahnya Rasulullah. Jadi dimulai dari jamaah sholat maghrib di Masjid Madinah, karena rumah Rasulullah dengan Masjid Madinah itu satu lokasi. Makanya di situ ada hadis yang
menyatakan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Ya, ini yang saat-saat ini bulan haji, kalau di Madinah Al-Munawwarah di situ ada makom yang mustajabah. Ada tempat yang mustajabah namanya raudhah. Nah, ini saling berebut ini ya. Orang dari penjuru dunia berebut untuk bisa melakukan i'tikaf atau sholat sunnah di raudhah tersebut. Bab Nabi sudah menyampaikan ada satu tempat yang tidak luas, yaitu antara rumahku dan mimbar tempat khutbah ya. Itu adalah raudhatun min riyadil jannah, yaitu taman dari taman-taman surga. Nah, saya dulu gimana ya caranya bisa sholat sunnah muntel-muntel wong sakmene kae. Nah, saya pakai triknya orang-orang itu. Gimana caranya ya? Pokoknya bunyi usolli gitu aja, langsung orang dengar sudah nyingkri ya. Ternyata begitu. Wis, apa carane iso salat sunnah ndongone raudhah? Pokoknya usolli sunnatal mutlak, langsung itu orang dengar sudah minggir dengan sendirinya. Itu caranya begitu ya. Nah, sahabat Ibnu Abbas mulai sore itu sudah bersiap-siap diri untuk menginap di rumahnya Rasulullah, sehingga berjalanlah maghrib kemudian isya ya, setelah kira-kira jam 8 jam 9 Nabi ini melakukan sholat mutlak. Nah, rakaat pertama itu sahabat Ibnu Abbas ini mengira bahwa Rasulullah itu saat itu melakukan sholat sunnah mutlak gitu ya, kalau bahasanya dulu adalah qiyamul lail itu. Rakaat pertama itu surat Al-Baqarah. Masya Allah, sahabat Ibnu Abbas ini mengira akhir surat Al-Baqarah kemudian Rasulullah rukuk. Ternyata terus sampai surat Ali Imran. Ali Imran ya, akhir dari surat Ali Imran, sahabat Ibnu Abbas menyangka bahwa ini akan kemudian rukuk Rasulullah. Ternyata terus lagi sampai surat An-Nisa selesai baru rukuk. Masya Allah, itu rakaat pertama, belum rakaat kedua. Makanya kalau hadis ini menyatakan tatafattara qadamahu, sehingga sampai bengkak kakinya Rasulullah karena berdirinya ini lumayan lama, dan itu tidak jarang-jarang, setiap malam, hampir setiap malam Rasulullah melakukan sholat seperti itu ya. Kalau kita ini beda, bengkaknya mergo gak kesuwen sholat, tapi mergo kakan kolesterol sing asam urat, akhirnya sholatnya gak suwe-suwe ya. Nah, inilah gambaran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam satu kitab diriwayatkan kalau kita mempelajari kepribadian Rasulullah, setidaknya ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari pribadi Rasulullah ini. Yang pertama adalah surah, yang kedua adalah sirrah, yang ketiga adalah sarirah ya. Surah itu apa? Surah itu adalah gambaran fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kitab tipis itu Maulidut Tiba bagaimana menggambarkan bagaimana jumlegernya fisiknya Rasulullah. Alisnya seperti huruf nun ya, hidung beliau seperti huruf mim, mulut beliau seperti huruf alif. Ini gambaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bahkan di Barzanji itu Nabi kalau berjalan, misalkan miyos saking dalam, tindakan dengan orang yang lebih tinggi postur tubuhnya, Rasulullah itu kalau dilihat dari kejauhan, ya enggak terlalu tinggi, ya enggak terlalu nuwun sewu, enggak terlalu pendek, menyesuaikan. Jadi lek melaku kali wong dukur, iso dukur. Iki Rasulullah. Melaku nuwun sewu kali tiang sing boten dukur, nggih menyesuaikan. Jadi gak jomplang ngoten boten. Nek awake dhewe nuwun sewu wong kuru mbek kancan ambek wong lemu maneh melaku iki ya apa melaku situk lemu situk kuru. Lah nyolong ngoten. Ini Rasulullah tidak.
Sahabat Ibnu Mas'ud itu tidak terlalu tinggi, suaranya enak. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud itu kalau menjelang sholat itu beliau yang baca Al-Quran. Nah, sahabat Ibnu Mas'ud ini ya salah satu seorang sahabat yang diberi anugerah oleh Allah suaranya indah. Ya, kaya temeriki nggih Ustadz Soeharto ngoten ya. Jadi Ibnu Mas'ud itu ini orangnya tidak terlalu tinggi, berjalan kemana-mana yang menyiapkan sandalnya Rasulullah termasuk sahabat Ibnu Mas'ud. Ketika berjalan bersama beliau, ya Rasulullah tidak terlalu kemudian nyolok tinggi sekali, ndak itu terlalu pendek, ndak. Ini keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yo tampilannya yo nggak aneh-aneh, ya. Cara kita wong Indonesia yo berkopiah, kemudian pakai sarung, kemudian baju takwa, mana-mana itu seperti layaknya menyesuaikan lah. Nah, di sana itu kan coba, ya kan? Coba kemudian pakai imamah. Wah, luar biasa. Ini saya jadi orang Arab ketika itu wong sitok itu ya, orang satu itu menghabiskan kain bermeter-meter. Belum yang mungkin dalemannya celana komprang itu ya. Kemudian kaos dan baju dilengkap jubah. Karena memang ketika kalau sudah musim dingin, wah luar biasa. Bulan-bulan Desember, Januari, Februari itu termasuk musim-musim dingin di Jazirah Arab. Ya. Kalau bulan-bulan ini Juni, Juli, Agustus, September ini puncak-puncaknya panas ini, ya. Puncak-puncaknya panas itu. Ya mudah-mudahan aja jamaah haji kita ya yang tahun ini berangkat tindak Baitullah diparingi lancar, paringi selamat, nggih, manasik ibadah haji dan umrohnya diparingi lancar dan mabrur. Allahumma amin. Itu surah gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah sirah. Sirah ini apa? Perjalanan dakwah Rasulullah mulai dari Mekah menuju Madinah. Ini Mekah itu ada di sebelah selatan, ya. Kemudian Madinah ada di sebelah utara. Ya, yang kurang lebih jaraknya dalam 450 km. Ini bagaimana sirah perjalanan dakwah Rasulullah, tidak kemudian langsung nemui pena itu, ndak. Ya, jenengan tingali. Para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya 124.000. Banyak ini. Satu pun tidak ada yang mampir nang Indonesia. 124.000 yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul itu yang wajib kita imani 25. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana memperjuangkan misi dan risalah dari Allah ini luar biasa. Menghadapi umat itu Masya Allah. Ya. Kalau Nabi Adam dihadapkan pada keluarganya sendiri, Nabi Adam yuswani sampai 1000 tahun. Jadi kalau sekarang ini termasuk rukun haji itu, ya, Mina, ada Muzdalifah, ya, ada Jabal Rahmah. Itu adalah sebenarnya perjalanan sejarah daripada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Kenapa disebut Mina? Mina itu kalau bahasa kita, orang sana nyebutnya Muna. Muna itu apa? Harapan. Karena pada saat Allah memisahkan Nabi Adam dan Siti Hawa selama kurang lebih 100 tahun, Masya Allah, diturunkan dari surga oleh Allah, dipisah antara duanya ini. Ya, kenapa dipisah? Itu orang kalau suami istri ini ketemu terus, saat itu bisa jadi Nabi Adam nyalahno Siti Hawa, ya, Siti Hawa yo nyalahno Nabi Adam, makanya dipisah oleh Allah. Wakilan Nabi Adam di India, ya, kemudian Siti Hawa di Palestina, 100 tahun dipisah oleh Allah. Dungo tiap malam dan tidak berani memandang langit karena malu dengan Allah. Mergo nyoto-nyoto ngelakoni dosa. Awake dhewe nggih dosa ya maksiat ndangak-ndangak. Nabi Adam Siti Hawa niki lho ngelakoni dosa, merasa salah, 100 tahun tidak berani melihat langit, malu dengan Allah. Ya. Hanya dalam satu kisah, nggih, ada seorang pemuda yang datang di suatu kampung.
Pemuda ini kemudian tidak tahu kalau diikuti oleh setan, sehingga setan ini mendekati sang pemuda tadi. Sang pemuda bertanya kepada setan tadi, man anta? Ana syaiton. Setan ya, malaikat itu kan bisa menjelma seperti kita ya kan. Akhirnya apa? Sore-sore menjelang maghrib gini ya, sudah mau menjelang adzan maghrib, sang pemuda ini digoda, laposi sholat, ayo dino iki melo aku melaku ora usah sholat. Akhirnya apa? Si pemuda ini ikut, ya enggak sholat maghrib, ya enggak sholat isya ya, kepegelen melaku subuh hilang pisan, subuh hilang pisan, zuhur hilang pisan, asar pisan. Lah menene ngoten nggih. Besok lagi itu mergo ketagihan sang pemuda tadi. Mana setan yang menyertai saya ngajak ke tempat-tempat yang indah-indah kemarin. Dicari-cari, ditunggu-tunggu sampai menjelang maghrib. Hari yang kedua tidak datang-datang. Nah, akhirnya kemudian menjelang maghrib mepet baru datang. Kenapa kamu tidak segera datang seperti waktu kemarin kamu datangi saya? Ya, akhirnya setan itu cerita. Ya, saya ini takut menggoda manusia. Kenapa? Saya dulu ini elek-elek ong ini pernah menjadi penghuni surga selama 500 tahun. 500 tahun saya pernah menjadi penghuni surga. Bahkan Allah memuliakan nama saya, ditulis di langit nomor 7 dengan sebutan Al-Habib. Di langit yang ke-6 ditulis Al-Walid, karena Allah bangga dengan saya ya, dengan ibadah saya. Tapi setelah Allah kemudian menciptakan makhluk yang namanya Nabi Adam, dan saya disuruh sujud waktu itu kepada Nabi Adam, saya menolaknya karena saya ya, menyatakan saya lebih mulia daripada makhluk yang baru itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, seperti itu. Gara-gara saya tidak mau sujud sekali itu, yang dalam hakikatnya saya ini memang tidak mau taat kepada Allah, dan saya mengerti bahwa sujud kepada Nabi Adam itu adalah simbolis saja, sujud tetap kepada Allah. Saya dilempar oleh Allah, saya dibuang oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah dari surga. Nah, kalau sampean sedina sewengi dhuhur mawon sujute ping 8. Ya, dhuhur petang rakaat, sujute sak rakaat ping kalih 8. Asar 8, maghrib ping 6. Nggih, isya ping 8, subuh ping 4. Saya sekali sujud ketika itu dosanya sekian seperti itu. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana orang yang beriman, bagaimana orang yang taat kepada Allah sehari semalam sujud berkali-kali. Pahalanya yang sekian banyak itu, maka tiada bandingnya dengan dosa saya yang satu kali bangkang nggak mau sujud kepada Allah. Luar biasa. Inilah keistimewaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam bahasa Al-Quran, min asaris sujud. Nah inilah. Jadi nanti dahi-dahi kita akan menjadi saksi di akhirat nanti, di hari kiamat nanti. Oh nggih Gusti, bathuk niki kalau damel sujud teng jenengan Gusti. Nah ngoten. Ini kalau dalam bahasa Al-Qur'an min asaris sujud. Nah ini nanti akan banyak menolong kita. Maka pada hakikatnya adalah kita ini disuruh menjaga sholat kita. Dengan sholat itu kalau dalam bahasa Al-Quran, inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar, di sini. Nah, sirah itu adalah perjalanan dakwah Rasulullah. Bagaimana para nabi dan rasul ini diceritakan dalam Al-Quran, disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran perjalanan dakwahnya, mengajak orang untuk iman kepada Allah ini. Kalau dalam surat Nuh itu, inni da'autu qaumi layla wa nahara. Nabi Nuh itu ngajak orang beriman, gak kena bengi awan, gak kena awan esok, gak kena esok sore, sampai suweni 950 tahun oleh mek wong 80. Masya Allah, kira-kira kayak jenengan purun mboten.
Ses gak ngejak kon lek gak paten ya. Lah iki lek 80 dibagi 950 tahun. Niku kira-kira nggih 12 tahun cakut wong oleh siji. Ya Allah, ngajak wong iman nang Gusti Allah 12 tahun cakut oleh wong siji. Kira-kira jenengan nggih dimangani ngono nyambut gawe la wis ya. Niki para rawuh. Itulah bukti kesabaran dan keuletan ketabahan daripada nabi-nabinya Allah, rasul-rasulnya Allah. Demikian halnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pergi ke Taif dengan harapan dapat sambutan yang baik. Seperti ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, sampai kemudian Tala al-Badru alaina, disambut oleh penduduk Madinah dengan luar biasa, dengan rebana dan lain sebagainya. Tapi ketika Rasulullah menganggap ke Taif mendapatkan sambutan seperti itu, malah sebaliknya. Ini adalah sirah perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajak orang baik, mengajak orang iman, mengajak orang selamat dunyane yo akhirate. Ternyata tidak segampang yang kita omongkan. Nah ini makanya dalam bahasa Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi liman yasha. Nah ini jadi ikatan iman ini prioritas. Ini harus kita jaga. Setiap Jumat kita ini selalu dipesan oleh khatib dalam mimbar Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini apa? Ikatan keimanan. Tak peduli itu ada hubungan saudara ataukah tidak, tapi kalau sudah iman ini harus kita selamatkan. Ya, sebab belum bisa dijadikan jaminan kedekatan hubungan talian darah. Ya, Nabi Nuh dengan putranya dan istrinya kurang dekat ya apa? Nabi Ibrahim dengan ayahnya kurang dekat ya apa? Tapi kalau sudah tidak beriman kepada Allah, nasibnya di akhirat menjadi berlainan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sarirah. Sarirah itu apa? Kepedulian sosial Rasulullah. Apa istilahnya itu? Social interested, ya, kepekaan sosial. Nah, ketika Rasulullah itu wafat di hari Senin, sebelum dimakamkan, Abu Bakar itu tanya kepada Aisyah, Aisyah, saya ini pengen belajar dari kehidupan Rasulullah 24 jam. Aku tak nginep nduk kene ambek ngancani awakmu. Siti Aisyah kan putrinya Abu Bakar. Nanti kalau dalam 3 hari ini, mana amalan saya yang kurang pas dengan yang Rasulullah lakukan, ya silakan ingatkan saya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, baru hari keempat Siti Aisyah itu apa bahasanya? Interupsi, ngeten Romo, ada satu yang belum panjenengan lakukan. Apa itu Siti Aisyah? Rasulullah itu tiap pagi atau siang atau sore daharannya itu tidak dimakan semuanya, mboten didahar sedoyo, disisakan separuh. Lah yang separuh untuk siapa? Rasulullah pergi sampai di sekitar pertigaan kota Madinah, sampai ketemu dengan perempatan. Di situ ada seorang Yahudi buta yang setiap saat, setiap waktu dia tidak berhenti, tidak henti-hentinya menghina Rasulullah. Masya Allah. Nah, sisa makanan yang separuh tadi oleh Rasulullah dibawa oleh Rasulullah kepada Yahudi buta tadi, disuapi dengan sopannya, dengan lemah lembut gitu, disuapi. Ketika kelihatan sudah 3 atau 4 suapan, kaya kudu keseretan, diminumi dengan sangat halus, lemah lembut. Pagi, siang, sore, seperti itu. Akhirnya ini kemudian, wah besok pagi tolong saya diingatkan, niru amalan Rasulullah. Akhirnya hari Jumatnya atau hari Sabtunya, itu kemudian Abu Bakar yang menggantikan itu, mencari kondi sing biasa didulang karo Kanjeng Nabi ku, temen ta wadosi.
Ternyata ketemu dengan seorang Yahudi buta, ya, yang kerjanya hanya menghina Rasulullah. Muhammad iku ngene ajarane, aja mau percaya, ngene. Wis ngomong elek tok. Betul itu. Abu Bakar mencarinya, nyuapi Yahudi. Abu Bakar sontok jengkel. Wong kaya ngene dapurane kok jek diopeni jejek lah wis ngoten ya. Akhirnya apa? Disuapi sama Abu Bakar, disuapi. Sama Yahudi ini ditampel. Siapa ini yang nyuapin saya kok kasar seperti ini? Tidak seperti biasanya. Mana yang biasa nyuapi saya? Abu Bakar menangis, ya, Abu Bakar menangis. Kamu jangan-jangan suruhannya Muhammad. Kamu jangan-jangan kongkonani Muhammad. Saya tidak mau. Mana? Muhammad itu jangan dipercaya. Seperti ini. Kok elek tok. Abu Bakar tambah nangis, tambah sedih. Lah iya, Yahudi wuto pisan ngomongnya koyok ngene. Jejek pisan. Ya, tambah nangis Abu Bakar itu. Akhirnya apa? Ya, Abu Bakar cerita kepada Yahudi buta itu, hei wong Yahudi, orang yang biasa nyuapi sampean dengan lemah lembut, pagi datang, siang datang, sore datang, 4-5 hari yang lalu sudah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sing temen lek ngomong ngoten, ame bentak-bentak ngoten. Lagi sapa iki? Saya sahabatnya. Akhirnya apa? Saat itu juga bareng dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, Yahudi buta ini mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini gambaran sarirah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau punya kepekaan sosial yang luar biasa. Nah, kita ini ya tidak bisa nyontoh 100% ya, 90% ya. Kita ini kalau tiap tahun kan mesti memperingati hari lahirnya Rasulullah, Isra Mi'rajnya Rasulullah, ya kan? Artinya apa? Bahwa kita ini kalau ngaku sebagai umat beliau, ya tentu harus mencontoh kehidupan kepribadian beliau, ucapannya, ya, tingkah lakunya, ya, segala apa yang beliau tetapkan. Nah ini kalau dalam bahasa Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau dalam tiba itu, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqa wa khuluqa. Dan adalah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagus, sangat bagus, paling bagus. Apanya? Ahsanan nasi khalqan, akhlaknya, wa khuluqa. Khalqan wa khuluqa, yaitu pribadi beliau, jumlah beliau dan akhlak beliau. Ketika dalam ditanya oleh sahabat Aisyah, akhlaknya Rasulullah itu seperti apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya apa para jamaah? Nabi yang nyata-nyata sebagai figur seorang nabi yang punya predikat afdhalul anbiya wa asrafil mursalin. Afdhalul anbiya itu apa? Utamanya para nabi. Wa asraful mursalin, mulia-mulianya para utusan. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan ibadahnya seperti itu, yang sudah punya jaminan, sudah punya garansi. Nah, kita ini sapa sing jamin? Sing garansi awake dhewe niki lho sapa? Ya. Jadi hadis-hadis banyak yang menceritakan bagaimana frekuensi, volume ibadah Rasulullah, ya. Terlebih kalau bulan Ramadan, ya, bulan Dzulhijjah, ya, bulan Muharram, ini luar biasa. Banyak riwayat yang menceritakan bagaimana gambaran ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya tingkatan yang luar biasa. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis berikutnya di sini disampaikan Nabi kalau sudah
al-asru al-awakhir min syahri Ramadan. Jadi kalau sudah sampai kepada 10 hari di akhir bulan Ramadan, beliau itu mengencangkan tali sarung beliau, ya, supaya enteng ngelakoni ibadah. Ya, artinya makanya jangan banyak-banyak. Ya, membangunkan istrinya, ya, membangunkan putra-putrinya. Ini Rasulullah, ya. Nah, jadi kita mencontoh bagaimana tingkat ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah nyata-nyata dijamin oleh Allah, yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Ibadahnya, frekuensinya, volumenya luar biasa. Memang apa yang dilakukan Rasulullah ada yang bersifat personal, ifrodiyah. Itu ada amalan-amalan khusus yang memang kekhususan dilakukan Rasulullah, dan ini kemudian tidak dikonsumsi publis, ya. Contoh Rasulullah itu, ya, melakukan puasa, ya, kemudian sholat malam. Ini kan kalau kita melihat riwayat tentang qiyamul lail yang ada dalam bulan Ramadan, ini yang kemudian ketika Rasulullah diikuti oleh para sahabat, beda dengan yang Rasulullah lakukan di rumah. Ini Rasulullah takut kalau nanti yang beliau amalkan kemudian menjadi syariat yang kemudian umatnya melakukan, jangan-jangan Islam itu memberikan kesan yang berat. Nah, ini loh, ya. Jadi ada yang kekhususan, ada yang tingkatan ibadah yang kan Rasulullah yang tidak kemudian dikonsumsi publis secara umum. Nah, ini memang makomnya sudah makom para anbiya dan para mursalin yang tentunya kalau dalam bahasa mukobalahnya itu kan, misalkan presiden itu beda perhatiannya dengan orang yang dekatnya 1 meter, 2 meter, 3 meter, atau orang kepercayaan, tentu beda. Perlakuannya pun berbeda. Nah ini para sahabat, mulai dari Sayyidina Abu Bakar, ya, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ini sangat hati-hati sekali, ya. Mana yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah dan kira-kira memberatkan umatnya, ini dipending dulu, ya. Kayak kemudian Rasulullah melakukan qiyamul lail itu di atas jam 12 malam. Ini kan enak-enaknya wong sare gugai terus tangi jak sholat. Ini kan sangat memberatkan. Tapi Sayyidina Umar mengambil kebijakan, ya apa lek ditarik sore ae sak marine sholat isya. Nah, cara wong sik durung akeh menuju istirahat. Nah, ini diantaranya para sahabat ini kemudian menjadi penerjemah, ya, menjadi penengah, ya, sesuatu yang sifatnya nawafil, ibadah sunnah, ya. Ini banyak kebijakan-kebijakan di dalamnya, ya. Nah, kita ini umatnya, ya, tinggal memilih, ya. Yang penting wajib diopeni temenan, ya. Yang sunnah, ya, fungsi dari yang ibadah nawafil adalah menyempurnakan ibadah wajib kita. Nah, nanti di akhirat itu, nanti kalau kita hanya mengandalkan ibadah wajib saja, takut-takut khawatirkan, ya, oleh pas-pasan, ya. Nah, jadi takoni ambek Gusti Allah dunyane gak tahu tahajud blas, ora tahu salat duha blas, ora tahu poso sunnah blas. Nah, ini ditangleti, ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Wa asarahum itu apa? Bekas-bekas kebaikannya, ya, termasuk jenengan pinarak, ya, di masjid ini diniati nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi taala, nggih, sareng-sareng mirengaken ngaji bareng-bareng ngeten niki, wa asarahum, ya. Bekas-bekas kebaikan kita di dunia ini akan sangat banyak membantu nasib kita di akhirat, ya. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita diparingi istiqomah, diparingi tetap iman, tetap Islam, ya. Semakin hari tingkatan ibadah kita semakin baik dan istiqomah. Kita sudah sering sampaikan,
bahwa amalan ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh akan benar-benar kita buktikan ya kemabrurannya ya. Apakah kemudian amal ibadah kita selama puasa ini ketika kita sudah agak ditinggal oleh Ramadan 1 bulan lebih, apakah kita masih tetap istiqomah? Pun mboten usah jenengan jawab, jenengan angen-angen piyambak ya. Kalau dalam bulan Ramadan baca Al-Qur'annya nggih istiqomah ya diteruskan ya. Bulan Ramadan zikirnya istiqomah diteruskan. Pagi mesti sempat kita sholat duha diteruskan ya. Karena itu akan banyak membantu kita, akan menyempurnakan amal ibadah wajib yang kita amalkan ya untuk sanggup kita di akhirat. Yakinlah walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqo. Nah ini yang perlu di underline, digaris bawahi adalah wa'dallahi haqqo. Janji Allah adalah benar dan nyata adanya. Waman asdaku minallahi qila. Siapa sekarang di alam semesta ini yang lisannya, yang ngomongnya bisa dipegang dunia akhirat mengalahkan firman-Nya Allah? Tidak ada ya. Jadi janji Allah pasti nyata kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang beriman. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa adaytah wa la maridan illa شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا مجيب الندامة إنك السميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رحمن يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. هدانا الله وإياكم أجمعين والله موفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.